Rupanya nasi goreng sendiri sudah diperkenalkan di Indonesia sejak sekitar abad ke-10. Yang dipengaruhi budaya Tionghoa. Sejarawan dan penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia, Fadi Rahman menjelaskan sejarah nasi goreng. Number 1. Sejarah yang pertama yaitu dikenalkan oleh orang Cina. Ditarik jauh lebih ke belakang, sajian nasi goreng ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Menurut keberadaan nasi goreng di Indonesia, tak lepas dari pengaruh budaya Tionghoa yang dibawa orang Cina saat berimigrasi ke Indonesia. Asal-usul nasi goreng ini dari Tiongkok. Di negeri asalnya mereka, orang Cina tidak menyukai makanan-makanan yang sudah dingin, sehingga mereka sering memasak dan menghangatkan lagi. Ujar sejarawan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Pajajaran itu kepada Kompas.cle. Nasi yang sudah dingin akan digoreng kembali dengan bumbu-bumbu sederhana, sehingga jadilah nasi goreng dan makanan yang hangat kembali. Makanan ini akhirnya dibawa masyarakat Tiongkok yang berimigrasi ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Number 2. Yang kedua yaitu berbaur dengan budaya kuliner Indonesia. Nasi goreng sebagai budaya kuliner dari Cina akhirnya masuk ke Indonesia dan berbaur dengan budaya kuliner setempat, sehingga nasi goreng mengalami perkembangan dalam segi rasa, bumbu, dan isi. Yang kita kenal sekarang, ada beragam banyak macam nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan bahan di setiap daerah. Papar Fadli. Hal tersebut yang menjadi alasan kenapa di Indonesia tidak hanya satu jenis nasi goreng. Di Indonesia ada nasi goreng cakalang, nasi goreng kambing yang sering ditemui di Jakarta, nasi goreng petai, nasi goreng maut, nasi goreng teri, dan masih banyak lagi. Jadi disesuaikan dengan budaya kuliner masyarakat setempat. Bahkan sudah tidak lagi identik dengan cita rasa otentik Tionghoa karena sudah diadaptasi oleh masyarakat lokal. Jelas Fadli. Tak hanya dari Cina, nasi goreng bisa jadi budaya kuliner hasil resapan dari makanan Timur Tengah, yaitu nasi tilap. Mengingat Indonesia sempat menjadi pusat perdagangan dan pertemuan banyak kebudayaan seperti asing, Arab, Cina, dan India. Number 3. Sejarah yang ketiga yaitu menu sahur malam penyusunan naskah proklamasi. Setelah itu, 16 Agustus dini hari, ruang makan Laksamana Maeda menjadi saksi bisu peristiwa dirumuskannya naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ketika itu 16 Agustus 1945 bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah atau dalam suasana bulan suci penuh berkah. Para tokoh yang hadir itu sedang menunaikan ibadah puasa. Dalam buku sekitar proklamasi 1981 Hatta mengatakan bahwa dirinya sempat diberi makan sahur di kediaman Laksamana Maeda. Waktu itu bulan puasa. Sebelum saya pulang, saya masih dapat makan sahur di rumah Admiral Maeda, kenang Hatta. Makanan itu telah disiapkan oleh Satsuki Mishina, selaku asisten rumah tangga Maeda. Dia membuat dan menyiapkan nasi goreng, telur, dan ikan sarden. Setelah selesai masak, jamuan segera dihidangkan kepada para tokoh proklamasi Soekarno. Hatta dan Ahmad Subarjo menyantap makan sahur, sedangkan Sayuti Melik menyelesaikan tugasnya untuk mengetik naskah proklamasi. Oke guys para sahabat Indo Kopi.